Halo, gue Tarek. Gue sebagai Information Security Lead dan gue udah 8 bulan di Jubelio. Pertanyaan pertama, boleh nggak jelasin security engineer team leader itu apa sih dan kerjanya ngapain aja? Oke, kalau security engineer di Jubelio itu sebenarnya sama kayak security di tempat lain ya, yaitu memastikan bahwa semua stakeholder yang ada di Jubelio itu hanya boleh mengakses informasi yang sesuai tanggung jawab dan peran fungsionalnya. Nah, kalau kerjaan gue sendiri sebagai lead itu jelas kalau lead itu lebih tindakan strategis. Jadi kurang lebih kayak misal mengkoordinasikan kalau ada temuan, ada kerentanan, ada ancaman terkait penanganan informasi di Jubelio. Terus bagaimana penyelesaiannya, kita komunikasikan bagaimana penyelesaiannya. Terus ketiga itu, jadi ada beberapa misalnya kan kita ada integrasi dengan beberapa marketplace, dengan platform-platform lain. Nah mereka ini kalau kita mau narik data dari mereka, ada kebutuhan keamanan yang perlu kita penuhi. Nah bagaimana penyelesaiannya itu masuk di divisi gue juga. Nah kalau flow-nya sendiri nih, buat security engineer tuh apa aja sih? Oke, kalau flow sebagai security engineer ya, security engineer tuh pertama harus identifikasi dulu apa yang akan dilindungi ya. Jadi dalam konteks ini berarti informasi dan data-data yang ada di perusahaan kita. Nah, terus setelah kita identifikasi, kita harus tahu nih yang akan terlibat secara proses bisnis ini siapa aja. Misal dari seller, buyer, nah ini mereka tanggung jawabnya sejauh apa terhadap data ini. Nah, habis itu deh baru kita tentukan metode perlindungannya. Perlindungannya misal perlindungan dari pengubahan yang dari aktor yang tidak kita inginkan, atau misalnya ada penghapusan kalau data dari Jubelio hilang kan. Nah, ini semuanya harus kita lindungi. Kita berhasil identifikasi dan hanya memberikan akses kepada orang yang berhak. Kurang lebih kayak gitu sih. Keren nih. Pokoknya melindungi data-data yang ada lah ya, dari seller maupun dari si perusahaan yang kita integrasi kan. Nah, jadi gimana nih perjalanan sebelum jadi security engineer lead itu? Sebelumnya Mas Tarek itu sebagai apa nih? Oke, contohnya tuh kemarin saya tuh kerjanya di industri perbankan. Nah, industri perbankan ini setiap tahun itu diaudit oleh OJK, BI. Nah, saat ada keluar hasil audit, bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, itu tuh itu bagian saya mengkomunikasikan apakah ini perlu diselesaikan oleh tim developer, apakah oleh tim infrastruktur. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Oke, banyak ya stepnya ya buat validasi gitu ya? Iya. Oke, berarti sebelumnya itu ada 3 posisi ya sebelum jadi tim lead nih? 2 sih, security engineer-nya, terus sama GRC. Oke, berarti dari kedua tersebut atau sampai yang sekarang nih, lebih enak jadi di posisi yang mana? Plus minus sih sebenarnya. Kalau engineer ya jelas harus terus standby ya. Terus load kerjaannya juga mungkin agak repetitif. Tapi kalau udah di GRC itu tantangannya bisa berbeda tiap case-nya. Apalagi kalau sekarang di Jubelio di mana kita lagi build ground up kerangka kerja security-nya itu tantangannya beda. Berarti pilih yang mana dong? Apa sesuai hobi kah atau lebih yang suka yang efisien kah? Atau pilih yang mana? Coba sebenarnya lebih yang mana yang bisa lebih banyak belajarnya sih. Saat ini sekarang belajarnya sebagai lead, jadi oke, ini tantangan yang ya baru. Terus bagian apa sih yang paling disuka Mas Tarek nih menjadi security engineer team lead? Sebagai information security lead di Jubelio, karena kita lagi bikin fondasinya, jadi kan kita perlu menentukan standar minimalnya. Bahwa oke, saat misal contoh kayak saat ada penggunaan database, penggunaan password itu minimal seperti apa. Nah, mungkin yang paling disuka itu kalau misal komunikasi dengan stakeholder terkaitnya itu lancar. Tuh enak tuh, berarti mereka aware nih tentang keamanan informasi. Mungkin seperti itu sih. Biasanya kalau misalnya itu stakeholder suka ada request itu nggak sih, Mas?
Biasa beberapa contohnya kayak tim POS ya, mereka minta ini yang benar ya. Mereka udah minta mereka develop fitur baru, terus mereka datang ke kita nih bilang minta tolong dong cekin ini kita masih ada kelemahan nggak sih di development yang ini. Itu oke banget sih sebenarnya bahwa tim POS ini udah aware tentang ini, tentang keamanan informasi. Nah, ini nanti rencana jangka panjangnya kalau kita udah bisa susun, jadi setiap fitur itu harus melalui checklist kita juga. Jadi harus ada tanda tangan kita sebelum sebelum sampai ke production. Sebelum kena ke security engineer nih, sebelumnya itu harus kemana bisnis? Sekarang itu kalau setiap ada fitur baru dicek oleh QA, setelah dicek oleh QA udah naik. Nah, setelah naik ini di production, ini baru yang kita cek. Sebenarnya flow yang benar, development fitur, QA, baru habis itu ada pengecekan juga dari tim security, baru boleh naik. Jadi ada pengecekan 2 kali sebenarnya. Aman banget tuh Mas Dene. Iya, benar. Harus dong. Harus ya, oke. Terus ada lagi nggak nih, apa sih namanya, job yang emang disukain banget nih sama Mas Torik di security engineer? Sebenarnya karena sebagai lead, terus ada pengalaman GRC juga, kebanyakan kan tadi saya bilang menulis SOP, menulis kebijakan yang akan berlaku seperusahaan. Nah, bagian menulisnya itu cukup relaxing sih sebenarnya. Jadi kita bisa menuangkan, oh ini ide-ide kita nih, ya seperti itu. Menurut Mas Torik, apa sih yang perlu dikuasai buat menjadi seorang security engineer? Berat tuh. Sebagai security engineer, sebenarnya security engineer itu masih terbagi lagi ya Mbak. Contoh ada red team, blue team, sama GRC tadi. Nah, yang red team ini dia harus spesifik mengerti flow bisnis dari suatu aplikasi, terus bisa curiga kalau ada kerentanan di salah satu flow bisnisnya. Pokoknya ini ceritanya hacker tapi untuk perusahaan. Jadi daripada hacker di luar yang tahu, mending hacker yang internal perusahaan sendiri. Nah, ada lagi yang namanya blue team. Blue team ini bagian operasional sehari-harinya. Nah, ini mungkin skill yang dibutuhkan itu dia harus organized orangnya, harus rapi, harus tahu menata akses seperti apa, itu di blue team nih. Nah, sedangkan GRC mungkin akan lebih banyak ke bagian komunikasinya, bagian integrasinya dengan orang luar, dengan partner Jubelio misalnya, dengan marketplace atau dengan seller mungkin kalau ada kebutuhan. Kurang lebih seperti itu sih. Ternyata masih kebagi 3 lagi ya Mas ya. Tapi job desk-nya beda-beda sih tadi aku dengar. Iya, red team itu ada teman saya yang handle, Maulana. GRC saya yang pegang sendiri. Blue team-nya ini masih ku handle bareng-bareng berdua, sama dibantu DevOps ya. Tapi pernah nggak sih ada case ada kebobolan atau apa gitu? Oke, kalau kebobolan tuh sebenarnya kalau kebobolan belum. Mudah-mudahan nggak. Mudah-mudahan nggak. Nah, tapi sebelum kita kebobolan ini kita udah ada preventifnya sih sekarang. Jadi sejauh ini belum. Kalau kebobolan belum. Keren, good job. Oke, aku langsung ke pertanyaan terakhir. Ada nggak sih tips suksesnya buat posisi security engineer ini? Tips suksesnya? Sebenarnya sama aja sih kayak posisi-posisi lain ya. Harus mau belajar, skill komunikasi itu kan skill-skill dasar untuk karir berprofesional ya. Tapi kalau spesifik ke security itu mungkin harus aware dengan teknologi baru dan kerentanan-kerentanan baru. Jadi misalnya ada teknologi baru tapi selama ini dicek ternyata nggak ada nih, aman-aman aja. Nah ternyata dari luar menemukan kerentanan, nah ini kita harus aware nih setiap saat nih, kita harus update terus, mungkin lewat Twitter atau lewat forum-forum security-nya, perlu aware terus nih. Oke, berarti informasinya juga bisa didapat dari mana aja ya Mas ya, kalau misalnya dari eksternal ya? Iya benar, ada. Kalau saya dan Maulana biasanya Twitter, ada grup Telegram yang khusus asosiasi profesional tentang keamanan informasi, itu kita update terus tuh di situ. Untungnya di sini manajemennya sangat suportif soal itu. Sangat langsung, oh kita ada ini nih, ayo kita bagaimana handle-nya. Pak Sandi, Pak Lutfi, oke banget.
Oke, gue Tarek, gue pamit dulu. See you on the next Meet the Jubilian.